Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idhar Kurniawan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama, sejarah Qawaid Al-Fiqhiyah masa kelahiran dan pembentukan. Masa kelahiran dan pembentukan berlangsung kurang lebih 3 abad dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, otoritas tertinggi dalam pengambilan suatu hukum adalah keputusan Nabi sendiri. Tidak ada yang lain. Semua masalah hukum yang muncul di masyarakat pada saat itu diselesaikan oleh Nabi melalui petunjuk atau wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, spesialis ilmu tertentu dalam Islam, termasuk fikih dan lain-lain, belum ada. Manakala ada suatu masalah pada masyarakat ataupun sahabat, langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman kelahiran ini atau pembentukan ini, Nabi menyampaikan hadis yang singkat dan padat. Hadis ini dapat memecah masalah-masalah mengenai hukum Islam. Yang kedua, zaman sahabat. Sahabat sangat berjasa dalam ilmu kaidah fikih. Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih karena mereka sendiri adalah murid Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengetahui situasi yang menjadi turunnya wahyu. Atsar atau ucapan sahabat yang dapat dikategorikan sebagai Jawa al-Kalam dan Qawaid Al-Fiqhiyah antara lain perkataan Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang mengatakan penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat. Yang ketiga, zaman tabi'in dan tabi'in. Ulama tabi'in antara lain Al-Syafi'i misalnya menulis kaidah fikih dalam kitabnya Al-Um. Di antaranya, apabila yang besar gugur, yang kecil pun gugur. Yang B, yaitu sejarah Qawaid Al-Fiqhiyah, masa perkembangan dan pembukuan. Pada masa ini dimulai ketika kaidah fikih sudah mulai dikodifikasi atau sudah mulai dikodifikasi oleh para ulama. Tidak sebagaimana pada masa sebelumnya. Pada masa ini sudah ada upaya-upaya sistematis untuk mengkodifikasikannya. Dari kalangan ahli hukum Hanafiyah, rentan waktu kurang lebih abad ketiga sampai 12 Hijriah, ditemukan beberapa orang yang telah melakukan kodifikasi tersebut. Antara lain Abu Thahir Ad-Dibas, Abu Hasan Al-Karki. Abu Thahir Ad-Dibas telah melakukan kodifikasi sejumlah 17 kaidah fikih sekitar abad ketiga Hijriah. Termasuk memasuki abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, terlihat Al-Fiqhiyah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan banyak yang menjulukinya masa keemasan. Yang lebih mengesankan bagi ulama era abad ke-9 dan ke-10 yaitu mencoba mengklasifikasikan qawaid dengan mengumpulkan semua karya dari seluruh mazhab, seperti Imam As-Suyuti yang mengumpulkan qawaid penting dari Al-Alai, As-Subuki dan Az-Zarkasi. Di era inilah sangat dikenal sekali sebagai masa kodifikasi dan penyusunan maqasid al-fiqhiyah. Yang C, yaitu sejarah qawaid al-fiqhiyah, masa kematangan dan penyempurnaan.
Setelah terkumpul dan terkodifikasi dalam kitab tersendiri untuk bidang qawaid al-fiqhiyah, namun bukan berarti telah dinyatakan sempurna. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan ketika disusun majalah Al-Ahkam Al-Fiqh yang kemudian Al-Adliyah melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fikih yang kemudian dibukukan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan hukum. Penetapan hukum di beberapa mahkamah pada masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani pada akhir abad ke-13 Hijriah. Majalah Al-Hakam Al-Adliyah yang memuat 99 kaidah fikih yang diambil dari kitab Ibnu Nujaim Al-Qadimi secara selektif dan elektis dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Dari era inilah kemudian qawaid al-fiqhiyah tersebar luas untuk menjadi landasan utama proses pengambilan hukum. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.